Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Denny dari apihosting.com ingin sharing ya, berbagi ataupun nanti Anda bisa share juga ya di kolom komentar, dan share jika ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya agar kami bisa lebih termotivasi untuk share-share ilmu tentang internet marketing berikutnya. Oke, untuk kali ini kita akan uh, ngobrolin ya tentang sebetulnya kita punya website itu alasannya apa. Coba kita ketik di sini ya, alasan ingin punya website. Ya, mungkin saya ataupun sobat api hosting yang lainnya punya pendapat tersendiri ya tentang untuk menjawab alasan apa sih uh, yang mendasar kita itu harus punya website. Nah, kita pasti akan punya pendapat alasan-alasan tersendiri. Tapi pada intinya itu adalah suatu hal yang umum atau hal yang hampir semuanya eh, atau terjadi di semua orang-orang yang ingin atau orang yang memiliki website untuk usahanya. Ya, ini mungkin satu alasannya kenapa ingin punya website, karena ingin mengembangkan usaha offline melalui online. Ya, ini mungkin dari eh, kita punya kesamaan ini ya. Apa alasan ingin mempunyai website? Satu, karena ingin mengembangkan usaha offline-nya melalui online. Yang kedua, kita ikut-ikutan, soalnya lagi tren eh, memiliki website meskipun eh, tanpa memiliki usaha, meskipun tanpa memiliki usaha. Namun sah-sah saja ketika kita boleh-boleh saja ketika kita tidak punya suatu usaha offline-nya ya, tapi kita ingin eh, menghasilkan uang ya, kita ingin mencari pendapatan dari online, dari sebuah website, meskipun kita tidak punya produk, katakanlah seperti itu bisa kita wujudkan biasanya kan melalui eh, kita mendaftarkan ya Google AdSense seperti itu dengan website yang kita miliki, dan tentunya sudah memenuhi suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan Google AdSense. Nah, boleh-boleh saja ketika memang kita tidak punya produk, jalan satu-satunya yang bisa mendatangkan uang adalah dengan mendaftarkan Google AdSense. Daftarkan Google AdSense, dan nanti iklan yang ada di Google AdSense akan dimunculkan di website kita. Ya, mungkin seperti itu ya. Alasan yang kedua, kita ikut-ikutan, soalnya lagi tren memiliki website meskipun tanpa memiliki usaha. Bisa ini bisa kita lakukan. Lalu alasan yang ketiga, misalnya kita ingin membangun branding yang
Branding artinya brand ataupun nama ataupun nama produk yang kita miliki, nama usaha, bidang usaha yang kita miliki itu bisa dikenal oleh orang lain, bisa terkenal produknya, dan tentunya endingnya adalah kita mendapatkan suatu penghasilan, ya kasarnya seperti itu, dari membangun branding tersebut. Nah, ini biasanya alasan seperti ini, membangun branding ini dengan mencari database, ya, dengan mencari database terlebih dahulu. Caranya mencari database guys untuk membangun branding ini, ya, terus mengintegrasikan, dia punya kemampuan untuk mengintegrasikan antara website dengan sosmed misalnya seperti itu, sehingga hasilkan database atau bisa endingnya ada pendapatan. Lalu alasan apa lagi ingin mempunyai suatu website? Ada yang beralasan seperti ini, dan ini memang benar. Misalnya kita tidak bisa mengandalkan sosial media dan 100% pada sosial media. Karena apa? Karena sosmed bukan milik kita, ya. Karena sosmed bukan milik kita, dan kita bisa saja di internet atau diblokir akun kita, blokir, ya, akun kita, sehingga usaha kita itu akan ikut terhenti, sehingga peluang untuk mendapatkan penghasilan dari sosmed akan ikut terhenti. Nah, dari sisi negatifnya, ya, dari sisi negatifnya sosmed. Kalau jadi andalan usaha, nah solusinya biasanya kita harus membuat suatu website. Kita perlu membuat website sendiri, ya, karena kita punya otoritas penuh, ya, otoritas penuh terhadap website kita, ya. Kita bisa mengisi, ya, dengan konten apapun. Kira-kira seperti itu, ya. Mungkin banyak sekali alasan-alasan lain kenapa kita harus punya sebuah website. Misalnya dalam website kita bisa membuat toko online. Dengan website kita bisa membuat company profile. Dengan website kita bisa membuat
eh, apa istilahnya, tokoh ya, tokoh tokoh masyarakat, sehingga kembali lagi yang tujuan awal yaitu membangun branding seorang tokoh masyarakat tersebut. Oke, saya rasa masih banyak lagi alasan mengapa kita ingin punya website. Dan tentunya jika kita belum punya website dan ingin berusaha atau ingin menghasilkan uang dari online, maka setidaknya kita memiliki website itu. Bangun websitemu untuk membangun suatu usaha. Selain sosial media yang kita miliki, kita juga harus punya website. Oke, untuk berikutnya, ketika kita sudah punya website, jika sudah punya website ya, maka apa saja sih sebetulnya yang harus kita miliki, atau apa saja sih kompetensi yang harus kita miliki ketika kita sudah memiliki website. Dan ternyata kesimpulan saya bahwa ada 5 kompetensi ya yang harus kita miliki, 5 kompetensi yang miliki dalam membangun sebuah website. Sebetulnya memiliki website itu harus memiliki kompetensi, gabungan kompetensi. Apa saja gabungan kompetensi ya? Seperti ini kita bisa pelajari ya, baik itu secara kita mengikuti kursus-kursus ataupun kita secara otodidak belajar sendiri untuk mengasah kompetensi setelah kita memiliki website, atau kita mengikuti video-video dan mempraktekannya. Dan pada dasarnya kesimpulan saya adalah bahwa 5 kompetensi itu adalah kita harus paham SEO. Ini adalah gabungan yang pertama. SEO ini baik itu off page maupun on page. Off page maupun on page ya, seperti ini. Tentunya kita tahu tentang on off page ya. Off page itu seperti apa? Misalnya secara off di luar website, misalnya kita ini masuk bagian dari SEO ya. Misalnya kita iklan ya, iklan juga bagian dari off page. Iklan untuk membesarkan website kita, iklan baik itu di Google AdWords atau yang sekarang disebut Google Ads, atau kita iklan di sosmed misal Facebook, atau iklan di marketplace, itu dalam rangka kita membangun SEO. Atau juga kita bisa berkomentar di forum-forum, misalnya Kaskus, kita membuat suatu akun di situ, kita komentar-komentar di situ. Ini adalah suatu usaha untuk membangun SEO off page. Dan masih banyak contoh lainnya. Untuk on page sendiri itu misalnya kita memperkaya kontennya dengan banyak konten, memperkaya konten artikel ya. Kita bisa memperkaya konten artikel, kita perhatikan SEO gambar. Seperti ini adalah bagian dari SEO on page. Ini yang pertama, dan banyak lagi on page ya. Misalnya kita membuat teksnya itu jadi bold
atau H1 sampai H6 misalnya. Ini adalah bagian dari SEO on page, atau memberikan atau menempatkan link pada artikel. Ini adalah bagian dari SEO on page. Masih banyak lagi ya cara agar konten dari artikel kita bisa SEO-nya friendly, SEO-nya bagus di mata mesin pencarian Google. Ya, ini adalah satu cara, kan banyak sekali ya tutorial video-video yang membahas tentang SEO friendly. Di situ sangat kompleks, kita harus rajin untuk mempelajari SEO friendly-nya seperti apa sih caranya agar website kita bisa muncul di halaman pertama Google, atau website kita bisa dikenal oleh orang-orang baik itu offline maupun online. Itu adalah suatu cara yang pertama, yaitu kita harus memiliki kompetensi di bidang SEO friendly. Lalu berikutnya adalah kita harus bertindak sebagai penulis ya. Sebagai pemilik website, kita harus bisa menulis ataupun mengedit. Kita tidak sebagai penulis dan editor atas artikel yang kita buat. Tentunya masih memperhatikan kaidah SEO. Kaidah SEO. Ya, ini adalah kompetensi yang kedua. Jadi sebagai pemilik website, kita selain sebagai pelaku, sebagai ahli SEO, kita juga harus menjadi seorang penulis untuk website kita sendiri. Agak beratnya ya, betul enggak? Menurut saya enggak. Kalau sudah terbiasa, memang itu adalah suatu kompetensi kita yang harus dijalani ya, seperti itu ya. Ini penulis atau editor artikel. Lalu sebagai seorang pemilik website, kita juga harus bisa, sebagai pemilik website, kita juga harus bertindak sebagai desainer website ya. Perannya double ya. Kompetensi harus dimiliki seorang pemilik website. Ini yang ketiga, kita harus bertindak sebagai desainer website, dan juga setidaknya kita juga menguasai bahasa coding walaupun sedikit saja. Ini bisakah kita seperti ini? Jadi kita harus memiliki kompetensi. Yang ketiga adalah sebagai pemilik website, kita harus bisa desainer website, karena suatu saat websitenya akan masa monoton seperti itu aja. Tentunya kita suatu saat kita punya keinginan untuk menggantinya agar suasananya itu tidak monoton seperti itu. Ganti desainnya yang baru. Kan juga sekarang banyak sekali ya builder yang disediakan gratis yang bisa kita buat dengan layout atau tata letak website itu dengan bermacam-macam desain model. Bisa sekarang itu dengan builder kita bisa drag drop, geser dan akhirnya jadi desain atau layout. Nah, biasanya kita menggunakan ini untuk menata letak di halaman depan sebuah website.
Lalu yang keempat, apalagi selain kita harus menguasai setidaknya desain web dan menguasai bahasa coding walaupun itu sedikit. Yang keempat, ya keempat menurut saya adalah kita harus menjadi sosial media expert. Kita setidaknya seolah-olah mengerti ya menjadi sosial media expert, habis dari website nanti bagaimana caranya agar website itu banyak pengunjungnya, yang caranya adalah kita menjaring dari sosial media manapun agar mereka pengunjung-pengunjung atau calon buyer Anda berkunjung ke website Anda dan akhirnya terjadi penjualan di sana. Tentunya di sosial media kita harus ada ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Apa saja sih bagaimana caranya sih agar bisa menjaring di sosial media, menjaring orang-orang, ataupun bagaimana sih kita bisa mengumpulkan database agar mereka mampu mendatangkan agar mereka bisa membeli produk kita dengan terlebih dahulu masuk ke website kita jaring di website kita. Nah, ini adalah salah satu peran kita sebagai pemilik website yang harus menguasai sosial media, ahlinya sosial media ya. Baik itu Facebook, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat suatu promosi di Facebook, membuat fanpage-nya, bagaimana cara beriklan di fanpage sosial media, seperti itu. Nah, kita setidaknya sebagai pemilik website kita harus punya kompetensi di sosial media expert. Tentunya kalau kita belum bisa, kita bisa belajar ya dari manapun, dari grup manapun, dari kursus apapun, kita belajar tentang sosial media expert untuk mendongkrak suatu omset penjualan kita. Lalu yang kelima adalah kita harus bertindak sebagai satpam ya, security sebuah website kita. Sebuah website kita perlu perhatian dari kita sendiri, karena siapa lagi kalau bukan kita yang mengurusi keamanan website kita, kalau bukan kita sendiri. Misalnya dari sisi dari websitenya kita kasih HTTPS, itu suatu bentuk upaya agar website kita aman, secure. Atau mungkin website kita encrypt dengan menggunakan aplikasi misalnya. Nah, ini adalah peran dari security expert. Atau kita menggunakan tool-tool yang ada di cPanel untuk men-scan website dari virus-virus. Atau kita punya keahlian lainnya, bagaimana caranya agar website kita lebih secure, aman dari tangan-tangan jahil, dari tangan-tangan jahat di dunia online. Saya rasa ada 5 poin-poin ini yang perlu kita mengerti, kita pahami. Lalu bagaimana jika kita tidak punya kompetensi atau kita punya kompetensi, kita punya kompetensi tapi sibuk. Nah, alangkah baiknya jika kita memang punya kompetensi atau malas mau belajar atau tidak ada waktu untuk belajar memahami, kita sebagai SEO friendly, sebagai pelaku SEO, sebagai penulis, editor, atau sebagai desainer, atau sebagai coding, atau sebagai social media expert, atau sebagai security expert, maka saya rasa jalan yang tepat jika Anda memang sibuk atau belum punya waktu khusus untuk mempelajari ini semua, maka Anda perlu bekerja sama dengan orang di luar Anda, yaitu misal ada yang jasa SEO, ada jasa penulis,
editor artikel, termasuk bagaimana cara edit gambar biar SEO friendly, yang memperhatikan kaidah-kaidah SEO. Ada yang jasa desainer website, bagaimana cara membuat website ini atau merombak ya, merombak website jadi lebih baik. Ada yang jasa coding ya seperti itu, atau kita menggunakan jasa sosial media expert dengan komisi bagi hasil atau seperti itu. Nah, ini sebagai suatu jalan ya, tidak ada untungnya jika kita perhitungkan matang-matang, kita juga memberikan rezeki pada orang lain. Saya rasa demikian, semoga share kita ngobrol-ngobrol bisnis internet marketing ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, kesalahan dalam penyampaian. Jika Anda kurang puas ataupun Anda punya unek-unek, silakan berkomentar di kolom komentar, dan mohon sarannya dan mohon di share ya. Ini mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, saya Denny dari abiosting.com. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.